Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 822. Setengah mati. Chu Xilian tidak hanya tidak senang ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi wajahnya menjadi semakin suram, dan suaranya sangat dingin dan berkata, seorang pembunuh lagi. Pembunuh yang kamu undang untuk membunuh He Jiarong terakhir kali dihasut olehnya. Bukankah cukup memalukan untuk menjadi tangan kanannya? Sudah berapa lama, apakah kamu ingin menemukan penolong untuk He Jiarong? Kenapa, menurutmu dia tidak cukup kuat? Berdiri di belakang Chu Xilian, Yin Zhan, yang selalu senang dan marah, tidak bisa menahan senyum diam-diam ketika dia mendengar kata-kata Chu Xilian. Dia tahu bahwa pembunuh yang dibicarakan Chu Xilian adalah ratusan pembunuh peringkat ketiga dalam daftar pembunuh dunia. Pembunuh bayaran ternyata adalah tangan kanan target yang akan dibunuh. Kedengarannya memang agak aneh, dan keluarga Zhang benar-benar memastikan apa artinya mencuri ayam dan kehilangan beras. Kulit Zhang Yuan sedikit berubah ketika dia mendengar ini, sedikit rasa malu melintas di wajahnya, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dengan kaku, ini. Terakhir kali itu kecelakaan, itu benar-benar kecelakaan. Siapa yang bisa? Kupikir pembunuh peringkat ketiga dalam daftar pembunuh dunia yang bermartabat tidak memiliki kredibilitas. Tidak ada etika profesional. Kemarahan benar Zhang Yuan dipenuhi, dan dia merasakan darah melonjak di dadanya, membakar amarah. Pembantaian ratusan orang ini hanya mencoreng kata profesional. Jadi maksudmu orang yang diundang kali ini akan memiliki kredibilitas dan etika profesional? Kata Chu Xilian dengan tenang. Tidak buruk. Zhang Yuan tiba-tiba tersadar, duduk di sebelah Chu Xilian, dan berkata dengan percaya diri, Saudara Chu, kali ini saya menyewa pembunuh kedua dalam daftar pembunuh dunia, satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan dia berbeda dengan pembantaian 100 orang yang memiliki kelemahan, orang hanya mengakui persahabatan dan hanya mengakui uang. Dan kemampuannya jauh lebih tinggi daripada pembantaian 100 orang. Kali ini, pasti sangat mudah. Yang kedua, siapa namanya? Ketika Chu Xilian mendengar Zhang Yuan menyebutkan peringkat kedua, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Anda harus tahu bahwa orang-orang di peringkat organisasi pembunuh dunia ini tidak dapat digerakkan oleh orang kaya. Mereka membutuhkan hubungan yang hebat. Karena itu, jika pembunuh peringkat dua dunia maju, memang ada harapan. Bagaimanapun, mereka berspesialisasi dalam pembunuhan, dan mereka tidak dapat mempertahankannya. Bahkan jika mereka sebanding dengan He Jiarong pasti akan menderita. Selain itu, bahkan jika He Jiarong tidak bisa dibunuh, tidak apa-apa untuk menakut-nakuti dia. Lagi pula, anak ini terlalu gila. Ini, namanya benar-benar tidak dikenal. Zhang Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, pembunuh yang terkenal secara internasional memiliki identitas misterius, tetapi di luar negeri, dia memiliki julukan yang disebut bayangan iblis. Bayangan iblis. Chu Xilian mengerutkan kening dan menyadari bahwa nama itu sangat familiar, dia sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya. Iya, di negara kita, dia disebut Qianshu Bianyan. Zhang Yuan buru-buru menambahkan, itu berarti orang ini tampaknya memiliki 1000 tangan dan 8 wajah. Mendengarkan namanya, Anda bisa tahu betapa kuatnya dia. Itu tidak ada bandingannya dengan anak yang membunuh 100 orang. Kulit wajah Chu Xilian menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, saya harap Anda tidak akan mengacaukan kali ini. Jika Anda mengacaukannya lagi, maka semua orang di peringkat pembunuh dunia akan dipekerjakan sepanjang waktu. Jangan khawatir, Kakak Chu. Zhang Yuan buru-buru mengangguk dan berkata dengan wajah tenang, sebenarnya, menurut ide Yi Hong, itu untuk melepaskan identitas Bai Rentu,
dan kemudian membiarkan pembunuh dari seluruh dunia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan pertukaran dan departemen pesawat militer untuk melonggarkan penjaga di ibu kota untuk menyelinap masuk Huaxia. Oleh karena itu, merepotkan Bairentu dan He Jiarong. Tetapi siapa yang tahu bahwa He Jiarong memenangkan kejuaraan pada pertemuan pertukaran? Akibatnya, semua orang melarikan diri. Memang, begitu berita tentang He Jiarong memenangkan kejuaraan dan menjadi roh bayangan menyebar, hampir sebagian besar pembunuh atau organisasi tidak mengatakan apa-apa, dan dari mana mereka berasal dan diam-diam memutar kembali. Jadi sekarang, selain dari berbagai sisi, tidak ada yang berani merepotkan Lin Yu dan Bairentu. Alasan mengapa Qianshu Bamian mengambil pesanan ini bukan hanya untuk komisi Lin Yu, tetapi juga karena bonus setelah membunuh 100 orang. Di masa lalu, Qianshu Huameng tidak tahu di mana pembantaian 100 orang itu, jadi tidak mungkin mendapatkan bonus dari penjagalan 100 orang. Sekarang aku mengetahuinya, maka tentu saja aku tidak akan membiarkan sepotong lemak seperti itu. Tapi untungnya, ada begitu banyak orang yang telah maju. Kita dapat yakin bahwa dia adalah yang paling terkenal di dunia. Dia tidak pernah melewatkan setiap tugas dan dia sangat berdedikasi. Dikabarkan bahwa dia pernah menghabiskan uang untuk membunuh seseorang. Butuh 2 tahun penuh. Jadi, butuh banyak energi untuk menemukannya. Zhang Yuan tersenyum dan bergabung dengan Chu Si untuk meminta pujian, dan kemudian dia tersenyum, menundukkan tubuhnya, dan berkata dengan kebaikan, "Saudara Chu, jika dia benar-benar disingkirkan dengan He Jiarong, maka pernikahan Yunwei dan Yiting. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebutkan pernikahan." Chu Xilian menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang Zhang Yuxi telah ditangkap. Jika putriku menikahi putranya, bukankah dia akan ditusuk tulang punggungnya?" Ekspresi Zhang Yuan menjadi tertekan, dan dia tahu bahwa Chu Xilian pasti tidak akan menikahkan putrinya dengan Zhang Yiting dalam keadaan ini. Dia berkata tanpa daya, "Lalu, bagaimana menurutmu Yunwei menikahi Yitang?" Zhang Yuan terlihat agak rendah hati saat ini, tapi tidak mungkin. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keluarga Zhang sekarang menurun, adik laki-lakinya ditangkap, dan masa depan putra sulung hancur. Masa depan keluarga Zhang bisa dikatakan suram dan berantakan. Tentu saja dia pasti baik. Pegang pohon besar keluarga Chu. Bagaimanapun, lelaki tua dari keluarga Chu yang bisa setara dengan keluarga He dan He Qingwu masih ada. Yitang, putramu yang belum terpelajar. Chu Xilian berkata dengan samar, jejak penghinaan melintas di matanya. Dia sangat jelas tentang 4 anak laki-laki utama yang hilang di Beijing yang setenar He Jia He Jinqi, Wan Jia Wan Xiaofeng, dan Li Jia Li Qianhao. Tidak, kakak Chu. Zhang Yuan buru-buru membela putranya. Yitang telah berubah sekarang, dia telah belajar dengan baik, dan sangat termotivasi. Saya berencana untuk membiarkan dia belajar bisnis dengan Yihong dan Yiting. Kebetulan Yunxi juga berbisnis. Dengan bantuan timbal balik, kami akan berusaha keras untuk mengalahkan keluarga Li dan membiarkan kami berdua menjadi raksasa bisnis di ibu kota. Mari kita bicarakan tentang itu. Chu Xilian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi cibiran melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, "Jika keluarga Zhang Anda terlambat untuk menyelesaikannya bahkan He Jiarong, saya tidak dapat berhenti berpikir, keluarga Chu kami, dapatkah kami mempertimbangkannya secara langsung? Menikah dengan He Jiarong yang ini. Mungkin saya lebih menggunakan prospek. Kebetulan perasaan putri saya terhadap He Jiarong ini tampaknya istimewa. Kakak Chu, ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini sama sekali tidak mungkin." Wajah Zhang Yuan berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan cemas, "He Jiarong sudah menikah. Jika kamu menikah, kamu bisa pergi lagi." Chu Xilian berkata dengan ringan, lalu bangkit, tidak mengatakan apapun kepada Zhang Yuan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yin Zhan, singkirkan para tamu." "Iya."
Yin Zhan setuju dan memberi isyarat tolong kepada Zhang Yuan. Zhang Yuan melirik punggung Chu Xilian dengan linglung, lalu wajahnya tenggelam sebelum berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Lin Yu tidak menyadari bahaya yang akan datang, dan pertemuan pertukaran diselesaikan dengan sempurna. Meskipun Tan Kai dan Du Seng sedang memulihkan diri di rumah sakit, masalahnya tidak besar, dan mereka hanya perlu waktu untuk memulihkan diri. Dalam beberapa hari terakhir, kebetulan turun salju lebat, dan sangat sedikit orang di klinik medis yang bahkan mengambil obat, dan hampir tidak ada orang yang merawat penyakitnya, karena sekarang pasien pada dasarnya dialihkan olehnya ke cabang Hui Sengtang lainnya. Lin Yu juga dengan senang hati membersihkan, merendam sepoci teh di aula medis, mempelajari Zigang Chuntian dan Tian Zongsu dengan cermat, berniat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Bagaimanapun, cairan genetik dari situasi khusus Amerika Serikat memberinya perasaan. Itu terlalu mengejutkan. Dia harus meningkatkan kemampuannya secepat mungkin untuk menghadapi bahaya di masa depan. Tentu saja, ada juga kemampuan Bu Cheng, Bai Rentu, dan Hu Qingfeng, yang perlu segera ditingkatkan. Dan sekarang kekurangan obat dan bahan adalah masalah besar, jadi dia dengan cemas menunggu kabar dari pasangan paruh baya, menunggu Ling Xiao atau Wan Xiu mengambil umpan. Saya percaya bahwa dengan semua kekuatan dia dan Departemen Pesawat Militer, bagaimana ini bisa dilakukan? Mereka berdua menangkapnya. Dan selain tidak membicarakannya, bahkan seluruh rumah bahan obat akan menjadi miliknya. Begitu banyak bahan pengobatan China yang berharga ada di saku Anda, sungguh menarik untuk dipikirkan. Namun, saya belum menunggu kabar dari pasangan paruh baya dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, saya telah menunggu kabar dari Hao Ningyuan, mengatakan bahwa rumah sakit yang didanai dan diakuisisi oleh keluarga kerajaan Inggris hampir dibangun kembali. Kapanpun saya punya waktu, biarkan Lin Yu pergi. Lihat. Meskipun seluruh institusi medis masih diperluas, kampus utama akan segera siap digunakan. Berpikir bahwa dia akan memiliki rumah sakit atau bahkan institusi medis TCM, Lin Yu merasa sedikit sulit dipercaya, seperti mimpi. Sore itu, salju tebal yang telah berlangsung selama beberapa bulan akhirnya berhenti. Lin Yu sedang duduk di kursi dan sedang mempelajari sekte surgawi. Tiba-tiba telepon berdering. Lin Yu melirik dan melihat bahwa itu adalah Zhao Zongji. Ya, dia mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, "Din Zhao, lama." "Jiarong, ini tidak bagus, sesuatu terjadi di rumah sakit." Zhao Zongji berkata dengan penuh semangat. "Sesuatu telah terjadi. Apa? Apakah ada kecelakaan medis?" Lin Yu tampak kaget dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Tidak, itu kekasihmu, Direktur Jiang Yanjiang." Zhao Zongji berkata dengan tergesa-gesa. "Jiang Yan." Lin Yu tiba-tiba gemetar, berdiri dengan canggung, dan bertanya dengan cemas, sesuatu terjadi padanya. Apakah ada bahaya? Wajah Lin Yu pucat, jantungnya berdebar-debar, ia tidak tahu bahwa ia telah mengirim Chun Seng dan Qiuman untuk melindungi Jiang Yan. Bagaimana mungkin Jiang Yan mengalami kecelakaan? Tidak, Direktur Jiang tidak dalam bahaya. Zhao Zongji buru-buru menjelaskan, itu adalah departemennya yang memiliki sedikit masalah. Mendengar ini, Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega, dan kemudian menyadari bahwa suara di ujung telepon memang sedikit berisik, sepertinya seseorang membuat suara, dan dia bisa mendengar suara Jiang Yan di dalamnya. "Presiden Zhao, ada apa?" Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan beberapa keraguan, kulitnya sedikit tenang, selama Jiang Yan tidak dalam bahaya, itu tidak akan menjadi masalah besar baginya. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan Lin Yu adalah bahwa segala sesuatunya tampak lebih besar dari ini. "Saya mendengar suara tajam dari seorang wanita tiba-tiba di ujung telepon. Ada apa? Ada apa istrimu mencuri seseorang?"